Berbicara tentang drone tentu tidak ada habisnya, karena kamera terbang ini sangat menarik untuk dibahas. Mulai dari harganya yang mahal, resikonya yang besar, dan juga kegunaannya yang universal. Banyak sekali kalangan yang sebenarnya ingin menggunakan, namun terkendala harga, akhirnya mengambil pilihan dengan membeli drone-drone murah yang kita tidak tahu kualitasnya. Mungkin timbul rasa penasaran dari para pemirsa Pacitan 86. Bersama saya kita akan membahas drone murah. Baiklah, langsung saja saya akan bercerita pengalaman saya dengan sebuah drone murah dari online shop yang di situ tertera E99 Pro yang beberapa kali sudah saya terbangkan dan sudah saya upload hasilnya yang seperti jelly itu, gendur gitu. Itu karena disebabkan stabilisasi yang terlalu dipaksakan dengan kamera yang apa adanya, SD kalau nggak salah, atau VGA videonya, tapi VGA itu di bawahnya SD, tapi dipaksakan untuk stabil, menjadikan genjur-genjur itu. Oke, langsung saja. Di sini saya memiliki 2 drone. Nanti saya dikira bohong. Ini beli saya, memang 2. Nah, saya beli 2 karena memang penasaran. Jadi, apakah kawan-kawan ingin beli drone murah juga? Sebelum beli, pertimbangkan dulu. Kalau memang tujuannya tidak menjadi penghambat, apa yang saya sampaikan bisa dilanjutkan. Tapi kalau memang apa yang sampaikan nanti menjadi kendala atau menjadi penghambat, mungkin bisa mencari pilihan yang lain. Sebenarnya saya sudah lama ingin drone murah ini, karena ya sensasi menerbangkan itu memang sangat asik betul. Dan yang pertama saya membeli yang ini, saya buka sekalian. Nah, E99 Pro ini yang pertama, yang saya beli pertama. Nah, ini yang saya beli pertama. Bentuknya seperti ini, di depan ada tulisannya double kamera. Ini betul-betul bisa digunakan, kameranya betul-betul bisa. Depan bisa, bawah pun bisa. Betul. Kemudian remote-nya bentuknya seperti ini. Nah, remote-nya seperti ini. Oke, biar lebih santai, saya ngopi ya, minum kopi santai. Nah, biar lebih santai kita cerita. Awalnya saya beli itu di Lazada. Harganya sekitar 198. Ya 200.000 sisa lah. Saya terbangkan itu panik karena memang saya baru pertama kali pegang drone. Mau ke kiri malah ke kanan, mau ke kanan malah ke kiri gitu. Panik kan kalau misalnya drone hadap ke sana, itu kan kita mudah. Tapi kalau sudah hadapnya ke kita, kalau belum tahu pengaturan-pengaturannya, yang misalnya seperti tanpa kepala ataupun sensor kembali atau turun, nah itu akan panik ketika nanti akan menggeser ke sebelah sini ke kiri ya, kiri dari drone karena kepalanya yang menghadap kita. Maka ketika kita akan menyelamatkan, kadang kita malah ke kiri kan dari ini, karena misalnya hadap-hadapan gini kan, kita ingin menggeser ke sini, tapi kita malah gesernya ke kiri karena kirinya kita sama kirinya
kirinya kita dengan kirinya drone itu beda. Kalau kita ke kiri kan ke sini, tapi kalau kita ke kiri drone-nya malah ke sini, seperti itu. Awalnya seperti itu. Nah udah itu terbang nabrak-nabrak nggak karuan, jatuh. Pernah malam itu belum saya kalibrasi, saya terbangkan cies. Lah saya takut kan malam hilang, saya matikan langsung. Coba tuh ke genteng, ambil pakai itu, pakai apa namanya, genter. Dan itu sampai dibantu oleh tetangga, sampai dia bantu ambilkan tangga, dibantu ambilkan apa namanya, genter itu galah itu ya, bisa diambil. Alhamdulillah masih hidup, kemudian besoknya ketika saya ketika ada acara di sekolah itu, saya bawa mungkin acara menggambar bersama, kan ada ekstra menggambarnya lah, itu pas praktek bareng-bareng satu sekolah itu saya bawa, saya buat shoot. Itu bagus, terbangnya bagus karena luas ya, meskipun geser ke kiri ke kanan kan kita masih ada kesempatan, tidak langsung menabrak ke tembok. Itu bagus, saya hidupkan. Tes kamera depan bisa, kamera bawah bisa. Nah ternyata saya baru tahu kalau kameranya itu bisa digeser-geser manual. Nah itu gambarnya masih terlalu lurus. Itu ada di video, nanti mungkin bisa saya tampilkan. Syahdu permai, suasana tenang berdesaan. Ujung kampung, sekolah kami belajar dan bertumbuh dengan semangat kami cintai bahasa Indonesia. Nanti masuk playlist saja, di situ ada banyak. Masuk playlist drone Pacitan 86, di situ isinya drone ini, drone E99 itu. Nah ketika terbang itu wah asik itu, kalau di rumah sama anak-anak itu ya seneng, meskipun bapaknya juga seneng juga ini, karena dulu waktu kecil belum ada mainan seperti itu, adanya remote control mobilan itu, dan itu pun yang punya hanya orang-orang kaya. Kalau kita mainannya Tamiya pernah itu, tapi urunan dengan adik saya ya, karena juga termasuk mahal. Ketapel paling kita mainannya, beli pentil buat ngetapel mangga seperti itu. Nah sekarang kok ada drone, dan ketika sudah dewasa kan kita bisa beli. Nah itu sisa-sisa masa kecil, kurang bahagia mungkin, bukan bahagia dalam hal semua ya, tapi dalam hal mainan itu masih ingin. Padahal usianya udah tua, tapi ya nggak masalah, karena ya sekalian kita bisa berbagi informasi gitu ya. Jadi sampai mana tadi? Sampai diterbangkan di sekolah. Nah itu bagus, enak betul, kamera oke, terbangnya juga aman, bisa mendarat dengan bagus. Lah semakin berani kan kita nerbanginya ke belakang sekolah. Nah pas ke belakang sekolah ini kan di pegunungan sekolahnya, di Lungur, pucuk Lungur, cara bahasanya di puncak bukit. Nah jadi sekolah saya itu ada di puncak bukit. Kalau di depan kan ada halamannya, jadi tidak langsung jurang karena masih luas, ada halaman, ada jalan dan sebagainya. Tapi kalau belakang sekolah itu langsung terasering, curam sekali, ya bukan jurang, tapi betul-betul kemiringannya itu betul-betul ekstrim itu. Saya terbangkan di situ. Nah kan drone seperti ini itu kalau dilihat di layar itu susah, jadi jangan mengira bisa
mengendalikan drone dari layar itu kalau pemula saya yakin tidak bisa, termasuk saya sendiri juga tidak bisa. Nah, kita harus melihat drone-nya seperti itu. Ketika sudah semakin jauh, lah ternyata nggak kelihat ini kepala yang sebelah mana, nggak kelihat. Kan drone-nya itu kan tidak mau stabil gini, terus nggak mau, pasti ada gesernya. Nah, geser seperti itu untuk E99 ini. Ini nanti ada dua jenis ya E99-nya. Tapi saya bahas satu dulu yang pertama tadi. Nah, itu geser semakin jauh, saya kembalikan, nggak bisa, saya putar-putar. Lah, ternyata saya sudah kehilangan jejak dari kepalanya di sebelah mana. Karena kehilangan jejak kepalanya, akhirnya drone-nya semakin jauh. Wah, itu sudah saya kira hilang. Coba betul sama teman saya, Pak Roni namanya, itu juga udah panik itu. Tapi ya namanya drone 190 ribuan ya saya bisa mengerti. Jadi ya harus siap mental, kalau sampai hilang, sampai rusak ya harus siap. Karena ya jangan terlalu tinggi ekspektasinya. Tapi yang jelas drone itu terbangnya juga oke, dikendalikan kiri kanan juga bisa, ada wifi-nya juga, kemudian kameranya juga ada dua, betul-betul ada dua, aplikasinya bisa digunakan untuk rekam. Kalau sensor anti nabrak saya juga belum pernah mencoba. Sepertinya bisa kemarin, tapi saya juga belum pernah mencoba. Ya pernah mencoba tapi belum tahu ini betul-betul anti nabrak apa tidak gitu loh. Jadi sensornya pernah dihidupkan tapi tidak saya tabrakkan gitu. Nah, akhirnya jauh kan, kembali nggak bisa, saya tekan darurat, turun. Awalnya sudah nggak mau saya cari, tapi saya pikir-pikir kok eman gitu. Saya turun jauh itu karena ya mungkin karena mencari sesuatu ya. Sebenarnya kalau biasa itu udah capek betul, karena turun naik lagi ngambilnya itu. Lah waktu saya ambil itu pas di jalan setapak orang ke ladang itu loh. Nah, pas di situ saya temukan, saya bawa pulang. Nah, ternyata setelah saya coba, baling-balingnya mati satu. Yang kabel, kan saya bongkar karena ya penasaran isinya bagaimana. Yang kabel putih hitam itu mati. Nah, ketika mati, bisalah ini cari serepnya online gitu. Setelah saya cari serep online-nya, harganya sekitar 30 sampai 40 ribu. Wah, kalau harganya segini, misalkan 4 kan sudah berapa itu? Sudah 100. Kalau 42 8 sudah 160 kan? Kalau 40 ribu. Nah, karena sudah 160, belum lagi ada kan itu kalau beli ada tas, ada remote, ada baling-baling, obeng, kan lebih lengkap, ada kameranya juga. Akhirnya saya scroll di TikTok, nemu lagi, daripada beli suku cadang, saya beli baru lagi. Nah, yang ini beda loh ya, ini nanti ada dua ini. Nah, ini juga sama, judulnya E99 Pro. Nah, hampir sama, saya samakan ya. Saya buka dulu. Nah, seperti ini. Kalau yang tadi ini. Jadi betul-betul ada dua ini. Nah, hampir mirip sama. Tapi kalau dilihat detail ada perbedaan. Coba kalau masih waktu kecil sering cari, amati dua gambar tersebut, mana perbedaannya. Itu pasti ada perbedaannya ini. Salah satunya ini. Ini seperti ini. Kalau ini seperti ini juga beda. Bahkan nanti aplikasi-aplikasinya ini juga beda. Depan, yang satu ada tulisannya, yang satu juga tidak ada. Nah, itu ya. Yang mungkin terlihat itu saja. Kemudian dari remote-nya ini juga beda. Yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Nah, beda kan? Padahal ini sama-sama E99 tulisannya. Entah
gimana kok beda saya juga tidak tahu, tapi yang jelas seperti itu. Nah, ini ada cerita menarik lagi untuk drone yang kedua. Drone yang kedua saya terbangkan juga sama, tidak begitu stabil, tapi ketika di luar itu betul-betul apa ya, beda dengan di ruangan. Kan kalau di ruangan geser sedikit nabrak, kalau di luar itu bisa leluasa, jadi bisa dikendalikan. Yang pertama saya terbangkan itu di mana ya awalnya ya? Ya di rumah saya coba-coba gitu. Kemudian saya bawa ke sekolah juga waktu libur, ada kegiatan. Pas hari kemarin ini kan ini sekarang hari Ahad ya, hari Sabtu kemarin. Jadi kan 5 hari, hari Sabtu kan libur. Lah itu ada kegiatan, ada beberapa anak ke sekolah. Waktu selesai kegiatan saya terbangkan. Itu sumpah tinggi banget, jatah mantep. Tinggi, dikendalikan juga lebih mudah. Nah, karena seperti itu kan penasaran, saya tinggikan lagi. Lah pas sampai tinggi itu ada angin. Wah, digeser nggak bisa dikembalikan. Nah, padahal itu kalau sampai jatuh itu wah sudah susah ngambilnya. Soalnya sungai-sungai apa ya? Kalenggung kalau di istilah Jawanya kalenggung. Kalau di apa ya? Kalau bahasa Indonesia itu sebuah sungai yang akses jalan ke situ itu susah, nggak ada. Harus lewati hutan ya. Lewati hutan baru ke sungai kecil itu. Nah, ketika angin sudah reda, ternyata bisa kembali ke sekolah tadi, ke halaman sekolah. Itu juga ada videonya. Nanti mungkin ada saya beri cupliannya seperti ini ya, seperti ini. Nah, gitu. Karena kan sudah merasa berhasil. Asik nih, sudah saya upload juga di YouTube. Kemudian saya pulang. Ketika saya pulang sorenya pengen saya coba hujan. Nah, setelah reda, hujan, saya ajak anak-anak itu ke lapangan Kecamatan Tegalombo. Saya terbangkan di sana. Kan tadi di sekolah udah berhasil, udah enak, bagus nih. Gitu. Saya terbangkan semaksimal mungkin sampai dia nggak mau tinggi lagi. Setelah saya terbangkan tinggi, itu juga kelihatan sampai kelihatan sungai. Padahal lapangan Tegalombo itu kalau ke sungai itu harus menyeberangi jalan raya, harus lewat rumah-rumah, ada apa namanya ya, kebunan lah cara bahasa Indonesianya itu apa ya, pokoknya kebunan gitu aja, baru ke sungai. Itu sampai terlihat. Tapi ketika saya turunkan juga tidak mau, padahal nggak ada angin, nggak ada apa itu. Nah itu sudah saya mulai panik. Ketika diturunkan nggak mau, biarlah sampai baterainya habis, nanti mungkin juga turun. Akhirnya betul turun. Nah, pas turun itu pas juga kembali ke lapangan Tegalombo, tapi bukan baterainya habis. Itu setelah sampai bawah yang muter baling-balingnya hanya 1. Nah, jadi 3 baling-balingnya ini mati, tinggal 1 yang muter. Kalau yang ini itu juga sama, yang tadi yang satunya. Yang ini baling-balingnya 4, yang tidak muter 1.
Kalau yang kedua ini, kalau ini baling-baling 4 yang nggak muter 1, kalau ini baling-baling 4 yang muter tinggal 1 gitu. Akhirnya ya udah 2 drone wafat. 2 drone wafat sudah. Nah, ketika wafat ternyata videonya sudah kerekam, jadi juga sudah saya upload. Nah, setelah itu saya bawa pulang. Malamnya saya penasaran, saya bongkar. Nah, ternyata drone yang kedua itu, yang satu masih hidup saya ambil. Dengan yang mati saya harap sama. Kabelnya kan ada 2, putih hitam sama yang satunya biru merah kalau tidak salah. Yang rusak kan drone pertama kan putih hitam. Yang kedua harapan saya yang masih hidup putih hitam. Lah ternyata biru merah. Lah setelah itu kan nggak pas. Waduh, ini nggak bisa buat kanibal gitu loh. Kemudian saya coba lagi, ternyata sampingnya itu hidup, cuma tidak tidak bisa mutar baling-baling, tapi mesinnya hidup. Saya buka, ternyata betul masih hidup. Tapi ternyata wadahnya kan plastik itu sudah leleh. Jadi mungkin itu konslet ketika digunakan panas, tapi masih berputar. Akhirnya saya potong, saya pindah ke drone yang pertama ini karena sama putih hitam. Jadi ini satu konslet tapi masih bisa berputar. Nanti kita coba lagi, mungkin ini sementara belum saya terbangkan. Jadi akhirnya ini mati semua, 4-4-nya mati. Karena saya sudah ambil dua motornya. Yang satu saya taruh sini, yang satu saya simpan. Yang biru merah saya simpan, yang putih hitam saya taruh di sini. Dan ini saya coba bisa terbang. Kalau yang satunya ini sudah wafat gitu. Jadi akhirnya kedua drone tersebut dua-duanya wafat, nggak bisa digunakan. Sebenarnya hanya motornya ya, ketika diganti itu bisa. Mungkin kalau yang pernah buka-buka alat-alat elektronik bisalah mengganti. Tapi masalahnya suku cadangnya juga mahal, itu sekitar 30 sampai 40 ribu gitu. Begitu juga remote-nya, ini kalibrasinya beda. Kalau kalibrasinya yang ini ya, yang ini maju mundur itu untuk menghidupkan baling-baling, kemudian ditekan seperti ini kalibrasi ya, ditekan mojok gini itu. Kalau yang satunya ini langsung hidup. Lah kalibrasinya itu ditekan yang tombol ini gitu. Jangan yang ini ya, kalau ini nanti salto deh ya, yang ini. Nah gitu. Akhirnya sekitar dapat 3 video atau berapa itu, drone-nya mati dua-duanya. Kemudian dikanibalkan, satu bisa hidup lagi, tapi dengan keadaan yang tidak seperti sedia kala ya, tidak stabil yang jelas. Tapi untuk kamera dan sebagainya masih hidup. Begitu ya para pemirsa channel 8 Mam. Jadi sebelum kalian membeli drone, bisa dipertimbangkan. Kalau kalian hanya penasaran seperti apa sih saya kalau mau sewa kok takut kenapa-napa, takut rusak dan sebagainya, kalau beli mahal apalagi, dan kalian sudah rela, andai kata drone kalian rusak atau hilang, pengen coba E99 atau sejenisnya yang harga 100 sampai 200 ribu, silakan dicoba. Tapi kalau kalian eman atau takut rusak, takut hilang, ya monggo, seperti itu keadaannya. Jadi ya ada posisi
plus minusnya, tapi secara umum sebenarnya saya puas dengan drone harga segitu. Bisa apa ya, bisa kita coba dan sebagainya. Ya sudah sesuai karena kan ada wifi-nya juga, kemudian juga ada aplikasi buat rekamnya betul ya, videonya bisa betul seperti itu. Tapi kalau memang motornya rusak ya itu memang karena mungkin saya nerbanginya lama. Jadi kalau kalian pengen, kalau punya terus pengen awet ya diterbanginya hanya beberapa menit, mungkin 3 menit diturunkan, besok lagi mungkin seperti itu. Mungkin agak awet dan jangan terlalu tinggi dan terlalu jauh. Mungkin itu saja dari saya sekilas tentang drone E99 Pro. Ada 2 jenis, aplikasinya juga beda, bentuk remote-nya juga beda. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa menjadi referensi tentang dunia perdronan. Karena saya lihat di akun-akun yang lain jarang membahas kekurangan yang sampai sedetail ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Izin undur diri. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacitan 86 menyapa dunia dari Pacitan.